Kali ini saya akan mereview sebuah rumah dengan konsep kolonial dan modern. Nah, ini lokasinya sangat strategis, letaknya di Jalan Bawean, cuman selangkah loh dari tengah kota bisa menuju ke Jalan Lombok dan juga Jalan Sulawesi. Belum lagi, depan dari lokasi rumah ini adalah pom bensin yang lokasinya sangat ramai. Yuk kita lihat gimana sih penataan rumah kolonial itu. Mulai dari masuk kita lihat bahwa rumah ini adalah sedikit konsepnya ngantong ya, di mana tampak depannya lebih kecil dari lebar belakangnya. Nah, untuk tampak depannya ini kita bisa lihat ada taman yang cukup luas dan juga carportnya ini cukup untuk masuk memang satu mobil, tapi bisa untuk beberapa mobil ke dalam. Nah, kalau kalian mungkin membuat konsep seperti kafe dengan konsep masih mempertahankan bangunan kolonialnya, saya rasa ini sangat cocok karena lokasinya sangat strategis. Untuk tamannya sendiri bisa dimanfaatkan untuk parkir atau juga untuk buat taman yang cukup cantik. Nah, kita akan lihat penataan dalamnya. Yuk. Bangunan kolonial ini adalah konsep dari Eropa, di mana bangunan ini dibangun pada saat hampir kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1945 ya. Jadi ini sebagian masih mempertahankan konsep bangunan yang lama, tapi sudah sedikit diperbarui, di mana lantainya juga sudah sedikit dirubah ya untuk keramik. Untuk atapnya juga ini ada tambahan kanopi sehingga kita tidak panas. Kita bisa santai duduk-duduk di sini di sore hari ataupun siang hari. Nah, jadi kalau saya bayangkan kita membuat kafe di sini atau restoran, saya rasa ini sangat cocok ya. Untuk bangunan kolonial sendiri kita bisa lihat dari mulai pintu masuk, ini sudah konsepnya banyak sekali jendela atau kaca sehingga kita mendapat sirkulasi udara walaupun tanpa AC, karena zaman dulu nggak ada AC ya teman-teman. Jadi ini kita sekarang melihat mulai dari pintu masuknya sudah double door, kita bisa lihat ke dalam. Di dalam kita lihat ceilingnya juga sangat tinggi, di sini banyak sekali jendela dan juga ada lubang-lubang yang merupakan ciri khas kolonial Belanda ya. Nah, ruang tamunya juga cukup lebar. Nah, di sini kita masuk ke bangunan utama. Ya, bangunan utama di sini kita lihat terdiri dari 3 kamar. Ya, terdiri dari 3 kamar. Ini kamar yang pertama dan juga ini bisa dimanfaatkan untuk ruang makan. Ini juga ada pintu keluarnya. Jadi, kita bisa keluar lewat sini. Untuk kamar keduanya, letaknya di sini dan juga kita lihat ini merupakan ciri khas lagi dari bangunan kolonial, di mana pilar-pilarnya merupakan pilar bulat. Ini merupakan masih dipertahankan ya untuk ciri khasnya. Ini kamar yang kedua dan juga kamar yang ketiga. Letaknya di sini. Untuk area ini sudah lebih modern sedikit, di mana rumahnya sudah dilengkapi dengan keramik, juga ada wastafel, dan kamar utamanya juga lantainya sudah memakai lantai keramik ya. Dan ini kita lihat kamar utamanya cukup luas, ceilingnya juga tinggi sehingga sirkulasi udara kalau kita jendelanya kita buka semua juga sangat bagus gitu. Nah, kamar mandinya ini sudah dikonsep modern ya, kamar mandinya, karena ini sudah ada shower, ada kaca dan juga ada wastafel. Jadi sudah sedikit di mix ya. Nah, untuk area belakang ini kita lihat cukup luas areanya, di mana area belakang ini ada bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk dapur. Nah, kita lihat dapurnya juga sudah
sedikit modern ya. Dapurnya juga cukup luas, ini bisa kita untuk masak dan sebagainya, dan view-nya juga bisa langsung ke depan, jadi juga tidak pengap. Untuk bangunan belakang kita ada 2 kamar, bisa untuk gudang atau untuk ART dan juga kamar mandi. Kita lihat lagi bangunan ini apa sih uniknya ya. Kalau bangunan kolonial biasanya keunggulannya itu dia sama sekali tidak mau mepet ya. Jadi dia punya ada space di bangunan kiri kanan sehingga untuk sirkulasi udara sangat bagus. Nah, kita lihat bangunan samping. Di samping rumah ini masih ada space yang bisa kita manfaatkan untuk parkir misalnya dari depan, karena ini juga ada pintu dari depan. Jadi saya tadi membayangkan kalau ini bisanya menjadi kafe atau restoran yang mempertahankan bangunan kunonya, ini sangat cocok, bisa untuk parkir sepeda motor juga ya. Ini yang tadi saya cerita bahwa semua kamar-kamarnya selalu jendelanya besar-besar sehingga bisa dibuka. Dan ini masih ada space untuk membuka jendela. Untuk atas, kita bisa ngelihat bahwa atasnya ini juga ada para-para yang untuk udara, untuk angin supaya bisa masuk. Kita lihat lagi bangunan yang samping, karena bangunan ini merupakan letter U, di mana kiri kanannya kita bisa keluar ke depan. Ini merupakan pintu untuk menuju ke sisi samping. Di sini kita bisa lihat bahwa luasnya juga cukup untuk kendaraan parkir sepeda motor misalnya. Nah, ini kita bisa lihat lagi jendela-jendelanya juga cukup besar, dan biasanya kolonial ini modelnya jendelanya berjejer. Kita bisa keluar menuju ke depan lewat pintu ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa mobil yang bisa masuk untuk parkir ke rumah ini. Dengan luas 600 dan modelnya agak ngantong, rumah ini sangat cocok untuk kita jadikan rumah, untuk kita jadikan kantor, untuk kita jadikan tempat usaha ataupun kafe. Buat kalian yang pengen tahu dan pengen minat lihat rumah ini, kalian bisa hubungin aku di link bio.